was soon hiding cameras, mics, and getting good with... And I had a I don't need your reasons or your fucking business plan. Halo para anuan, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan diberikan itu. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan memberikan kalian sebuah alur cerita film seru yang dibuat berdasarkan kisah nyata dan dirilis pada tahun ini. Film tersebut berjudul Hitman. Bercerita tentang seorang pria culun dan tidak berbahaya yang bekerja sebagai seorang dosen. Di samping itu, dia juga bekerja untuk menangkap calon penjahat, akan tetapi semuanya berubah ketika dia harus melakukan tugas untuk menjadi seorang pembunuh bayaran palsu untuk menangkap para penyewanya. Dan tentu saja masalah tersebut berhubungan dengan wanita. Tanpa banyak membuang kuota kalian lebih banyak lagi, langsung saja Mimin sajikan film ini. Cerita ini diawali dengan seorang dosen universitas bernama Gary yang sedang memberikan pelajaran kepada para siswanya tentang ilmu psikologi dan juga filosofi, di mana para muridnya sendiri tidak terlalu mendengarkan apa yang Gary katakan, karena memang Gary merupakan sosok yang culun dan sangat biasa saja. Intinya terkesan membosankan hidupnya. Gary juga menggunakan bakatnya di bidang elektronik untuk bekerja sampingan dengan membantu polisi. Jadi pekerjaan sampingannya adalah menyediakan alat-alat rekaman tersembunyi untuk digunakan oleh rekannya yang nantinya menyamar sebagai seorang pembunuh bayaran palsu dan nantinya akan menangkap semua orang yang menyewa jasa pembunuh bayaran. Jadi intinya seperti itu ya. Siang itu, setelah dirinya selesai mengajar, Gary dan rekan timnya yakni Tommy dan juga Claudette yang merupakan seorang polisi bersiap untuk menjalankan misi mereka. Sialnya dikarenakan polisi yang bertugas untuk menyamar menjadi pembunuh bayaran bernama Jasper sedang diskors karena berperilaku buruk. Gary pun langsung saja ditunjuk untuk menggantikan Jasper, menyamar menjadi seorang pembunuh bayaran dan menemui target mereka. Dengan terpaksa, Gary pun setuju dan akan melakukan misi tersebut. Dia pun meminta sedikit saran kepada Jasper yang memberikan saran agar Gary menjalankan misi tersebut dengan santai dan percaya diri serta menyarankan supaya dia mengubah penampilan culunnya agar lebih meyakinkan kliennya. Setelah Gary mengubah penampilannya menjadi sedikit lebih jantan, dia pun memasuki restoran untuk menemui targetnya. Tanpa disangka setelah bertemu dengan target, sosok dari Gary berubah 180 derajat. Yang awalnya culun seketika berubah menjadi seperti seorang pembunuh sungguhan. Bahkan dia sampai membuat kedua rekannya terkejut dengan apa yang dia katakan. Dan dikarenakan si target ini masih meragukan Gary, Gary langsung saja meyakinkan si target dengan menceritakan mengenai metode pembunuhan seperti apa yang akan dia lakukan, serta berbagi tips bagaimana dia akan menghilangkan jejak pembunuhannya, seperti memotong sidik jari dari si korban dan akan membuangnya satu persatu setiap 8 km di jalan, dan masih banyak lagi. Setelah yakin kalau Gary merupakan seorang pembunuh bayaran sungguhan, si target pun langsung saja menceritakan permasalahannya dan memberikan uangnya kepada Gary untuk menghabisi rekan kerjanya. Setelah mereka sudah sepakat dan keluar dari restoran, seketika si target pun langsung saja ditangkap oleh polisi karena sudah merencanakan pembunuhan. Dan Gary sendiri langsung kembali berganti ke mode pria culun. Dikarenakan kinerja dari Gary yang sangat hebat tadi, membuat kedua rekannya menjadi sangat puas dan terkesan dengan apa yang Gary lakukan. Setelah mengantarkan Gary pulang, kedua rekannya kemudian membicarakan Gary yang sangatlah berbakat dalam melakukan pekerjaan menyamar. Akan tetapi mereka merasa tidak terlalu nyaman dengan sosok Gary asli yang terlihat sangat culun dan sangat biasa saja. Setelah itu dikarenakan untuk beberapa waktu ke depan Gary akan terus menggantikan Jasper untuk menjadi pembunuh bayaran palsu, maka Gary pun langsung saja menggunakan ilmu psikologi dan juga filosofinya untuk mempelajari semua ciri khas dari pembunuh bayaran di TV. Dia pun melakukan riset terhadap para targetnya untuk menentukan penyamaran seperti apa yang paling cocok untuk digunakan terhadap targetnya nanti.
All pie is good pie. Dengan menggunakan cara tersebut, tentu saja dalam waktu cepat Gary berhasil menangkap banyak sekali target yang menyewakan jasa pembunuh bayaran. Sumpah guys, penyamaran dari Gary ini selalu berubah sesuai dengan jenis korbannya. Keren banget pokoknya. Reasons or your fucking business plan. Rifle 9 like this. Give me the name and the money. Evenly divided between. Idle people want to leave this world quickly. They don't want to explain themselves. Sounds lovely. I'll be in that big house. You can have this boat. You're giving me $6,000 for it. Speed. Tak hanya orang dewasa saja, Gary bahkan juga menangkap seorang anak kecil remaja yang ingin membunuh ibunya. Auntie. Kill the bitch. Walaupun begitu, Gary tetaplah harus melakukan pekerjaan utamanya sebagai seorang dosen yang culun. Di siang itu, Gary juga berbincang dengan mantan istrinya yang bernama Alicia mengenai sifat-sifat dari manusia yang dapat diubah sesuai dengan kemauan. Persis seperti apa yang Gary lakukan untuk menyamar. Besok harinya, Gary dan juga rekan-rekannya melakukan rapat dengan Sersan Hank. Terlihat juga Jasper yang sudah selesai dari masa skorsnya dan meminta untuk bekerja kembali sebagai seorang agen pembunuh bayaran palsu. Akan tetapi, Sersan Hank meminta Jasper untuk menunggu sebab kinerja dari Gary lebih bagus dari Jasper dan sudah berhasil menangkap banyak target. Selain itu, identitas dari Jasper juga sudah ketahuan karena kasusnya kemarin yang memukul seorang remaja sudah menjadi viral. Selepas itu, Gary kembali melakukan riset kepada targetnya yakni seorang perempuan bernama Madison yang tidak memiliki sedikit pun catatan kriminal dan terlihat sangatlah bersahabat namun memiliki catatan sebagai korban KDRT. Besok harinya, Gary langsung saja menemui Madison dengan menggunakan penyamaran sebagai Ron, pria pembunuh bayaran yang gaul. Jadi mulai sekarang kita akan memanggil Gary dengan nama Ron ketika dia sedang menjalankan tugasnya. Setelah melakukan sesi tanya jawab, Madison kemudian menceritakan permasalahannya dengan suaminya, Roy, yang sangatlah kasar dan sudah sampai melakukan KDRT. Madison juga bilang kalau dia sebenarnya tidak ingin untuk sampai menghabisi suaminya itu. Namun tidak ada cara lain karena Roy tidak akan mau untuk melepaskannya begitu saja. Setelah mengetahui keadaan dari Madison yang terpaksa untuk menyewa pembunuh, Ron lalu memberikan saran agar Madison memilih sendiri jalan hidupnya tanpa harus terikat dengan suaminya Roy. Ron pun bilang supaya Madison mengambil kembali uangnya itu dan kembali melanjutkan kehidupan barunya. Setelah itu, Claudette menelpon untuk mempertanyakan tindakan Gary tadi yang memberikan saran untuk memulai kehidupan baru kepada Madison, sehingga mereka tidak dapat menangkap Madison yang tidak memiliki bukti. Gary pun beralasan kalau dia hanya membantu Madison untuk melakukan apa yang baik, sebab dia yakin kalau Madison bukanlah seorang penjahat dan hanya terjebak dengan situasi rumah tangganya. Besok harinya, Gary mengikuti persidangan dari setiap target yang sudah dirinya tangkap. Para target pun tentu saja tidak terima karena mereka merasa dijebak. Namun juri mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Gary dan juga timnya merupakan hal yang legal dan memiliki bukti yang cukup. Beberapa target pun akhirnya dinyatakan bersalah, namun beberapa juga dibebaskan karena beberapa pertimbangan. Keesokan harinya lagi, Ron menjalankan tugasnya dengan seorang kakek yang tentu saja dengan gayanya si kakek berhasil ditangkap oleh Ron. Personal justice is gonna be yours. Setelah selesai bekerja dan sedang bersantai, dia pun mendapatkan pesan dari Madison yang mengajaknya untuk bertemu di perayaan anjing-anjingan. Tentu saja karena sudah terpukau dengan sosok dari Madison, Ron pun setuju untuk menerima undangan tersebut dan pergi menemui Madison besok harinya. Rupanya Madison mengajak ketemu untuk mengungkapkan kalau kini dirinya sudah bercerai dengan Roy dan memulai kehidupan mandirinya sendiri. Tentu saja mendengar hal tersebut Ron senang dan malam harinya mereka berdua pun langsung saja berkencan dan juga terlihat kalau si Madison ini tertarik dengan Ron yang begitu berkarisma dan juga dewasa.
Setelah itu, tentu saja ujung dari kencan mereka adalah ritual gulat di rumah Madison. Sex requires a lack of thought, a certain amount of animal. If I was just better as Ron. استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر. Setelah kejadian tersebut, Gary menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya menjadi seorang dosen yang lebih santai, bahkan membuat para muridnya menjadi bersemangat. Dia juga tetap menjalankan tugas sampingannya sebagai agen pembunuh bayaran palsu dan berhasil menangkap beberapa target. Selain itu, Ron juga lebih sering datang ke rumah Madison untuk melakukan ritual wajibnya. Keesokan harinya, Gary kembali menjalankan persidangan terhadap para tersangka, di mana para tersangka mengatakan kalau Gary dan juga timnya sudah mengatur supaya bisa membuat para target mereka melakukan kejahatan. Bahkan Gary sendiri sampai effort dengan melakukan penyamaran agar targetnya menjadi lebih yakin untuk melakukan rencana pembunuhan. Akan tetapi di situ Gary membantah dengan bilang kalau niat dari para targetnya sudah jelas untuk membunuh dan dia serta timnya hanya menjalankan tugasnya untuk mendapatkan penjelasan secara detail mengenai apa yang ingin dilakukan oleh para targetnya, mulai dari motif dan juga tindakan mereka, agar bisa ditangkap dan mencegah terjadinya pembunuhan yang asli. Setelah selesai dengan persidangan, Ron kemudian pergi menemui Madison yang memberikannya sebuah kejutan dengan menunjukkan sebuah pistol dan meminta agar Ron mengajarinya cara menembak. Dengan hati-hati, Ron pun mengajak Madison untuk belajar menembak. Namun tentu saja karena tidak mahir, inilah yang dilakukan Ron untuk mengelak. That's my usual distance. Setelah itu, mereka berdua kemudian pergi ke klub untuk berdansa. Ketika sudah selesai dan keluar, mereka malah bertemu dengan mantan suami Madison bernama Ray. Ketegangan pun terjadi hingga akhirnya Ron memberikan ancaman dengan menodongkan pistol dari Madison tadi. Mereka berdua kemudian singgah untuk makan, dan di situ Madison mengatakan kepada Ron kalau sebenarnya dia dan juga Ray belumlah bercerai karena Ray tidak mau melepaskan dirinya. Mereka berdua juga malah dipergoki oleh Jasper yang untung saja tidak memberitahukan apa-apa mengenai Ron. Keesokan harinya Ron mendapatkan misi baru untuk menangkap seorang target yang ternyata adalah Ray. Ron pun kemudian mendengarkan motif dari Ray yang ternyata ingin untuk menghabisi Madison karena tidak ingin jika Madison harus bersama dengan orang lain selain dirinya. Selain itu, Ray juga menginginkan agar Ron mencari dan membunuh pria yang sudah dekat dengan Madison. Setelah mendengarkan hal tersebut, Ron langsung saja menunjukkan wajahnya dan membuat Ray kabur begitu saja. Dia pun kembali ke timnya dan mengatakan kalau Ray kabur karena panik sendiri. Ron lalu pergi menemui Madison untuk memberitahukan mengenai Ray yang ingin membunuh mereka berdua. Madison pun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dia yakin kalau Ron akan melindunginya. Keesokan harinya ketika sedang menghadiri rapat, Sersan Hank mengatakan kalau mereka baru saja menemukan mayat dari Ray yang dibunuh dengan cara ditembak. Dugaan sementara diakibatkan oleh perdagangan narkoba. Mereka juga mempunyai tersangka yakni seorang pria misterius yang sempat bertengkar dengan Ray di luar klub dan sempat untuk menodongkan pistol kepadanya. Dan tentu saja pria yang dimaksud adalah Gary itu sendiri. Sersan Hank kemudian memerintahkan Jasper dan juga Gary untuk mencari tahu siapa si pria tersebut. Dan ketika sudah pergi ke klub alias TKP, Jasper langsung saja mengatakan kalau dia tahu si pria yang dimaksud adalah Ron. Namun Jasper tidak akan memberitahukan hal tersebut kepada yang lainnya. Ron kemudian pergi menemui Madison untuk memberitahukan mengenai kematian dari Ray. Dan Madison ternyata sudah tahu akan hal tersebut. Karena rupanya Madison sendirilah yang sudah membunuh Ray, serta sudah memberikan keterangan kepada polisi kalau Ray terlibat dengan perdagangan narkoba. Mendengar hal tersebut seketika membuat Ron menjadi sangat panik dan memberitahukan semua kebenaran kalau dirinya bukanlah seorang pembunuh bayaran, melainkan hanyalah membantu polisi dengan menyamar. Bahkan namanya sendiri adalah Gary. Dari sini kita akan memanggil Gary dengan Gary saja. Mengetahui kebenaran tersebut, Madison pun terkejut dan langsung saja mengusir Gary karena sudah membohongi dirinya. Setelah itu, Gary pun pergi menemui Sersan Hank dan juga timnya
yang mengatakan kalau kini mereka memiliki tersangka utama yakni Madison. Hal ini dikarenakan Ray memiliki asuransi jiwa senilai $1 juta. Dengan begitu mereka yakin kalau Madison lah yang sudah membunuh Ray dengan alasan agar bisa mengambil uang asuransi tersebut. Untuk itulah Gary akan ditugaskan lagi untuk berbicara dengan Madison dan memancingnya untuk mengakui perbuatan yang sudah dia lakukan dengan membunuh Ray agar bisa ditangkap oleh para polisi. Setelah sudah menaruh alat perekam suaranya di dada, Gary pun langsung saja pergi menemui Madison di rumahnya. Gary pun berbicara dengan Madison untuk memancingnya mengakui pembunuhan. Namun Gary juga menunjukkan ketikan di ponselnya supaya Madison mengikuti apa yang ditulis agar bisa dinyatakan tidak bersalah. Dan pada akhirnya rencana mereka berhasil dikarenakan mereka tidak mendapatkan bukti pengakuan dari Madison. Dan hal itu membuat semua orang yakin kalau Madison memang bukan orang yang sudah membunuh Ray. Malam harinya Ray pun kembali datang ke rumah Madison dan mendapati Jasper yang sudah ada dan sudah mengetahui kalau perbicaraan dari Madison dan juga Gary tadi merupakan settingan. Selain itu, Jasper juga mengetahui kalau Madison lah orang yang sudah membunuh Ray. Jasper kemudian menyuruh Madison untuk menyiapkan minuman dan menyuruh mereka berdua untuk duduk, sementara Jasper sendiri akan menjelaskan maksudnya yang sebenarnya. Rupanya Jasper ingin supaya uang asuransi dari Ray senilai $1 juta diberikan kepada dirinya sebagai uang tutup mulut, agar Madison dan juga Gary tidak dilaporkan karena sudah membunuh dan membantu pelaku pembunuhan. Akan tetapi secara tiba-tiba, Jasper pun merasakan sakit di dada dan berakhir dengan pingsan. Rupanya minuman yang diberikan oleh Madison sudah diberikan obat tidur. Dikarenakan Jasper sudah mengetahui perbuatan mereka, akhirnya Gary langsung saja mengambil tindakan dengan menutup wajah Jasper menggunakan plastik dan membiarkannya mati kehabisan napas. Gary sendiri tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena dia akan membuat seolah-olah kematian dari Jasper dikarenakan mengkonsumsi narkoba dan melakukan bunuh diri karena stres. Selain itu, kini hubungan dari Gary dan juga Madison kembali harmonis. Mereka pun langsung saja melakukan ritual di depan mayat Jasper. Hari-hari dari Gary pun kembali menjadi normal dengan menikah dengan Madison serta mereka bahkan kini sudah mempunyai seorang anak. Gary juga kini sudah tidak lagi menjadi seorang pria culun. Kedua kepribadiannya menjadi satu kepribadian yang sempurna. Setelah itu, film ini pun selesai. Baiklah teman-teman semuanya, sungguh sebuah film komedi yang cukup seru. Karena kita kenyataan kalau sebenarnya pembunuh bayaran itu tidak ada. Mimin selaku tuan rumah dari channel ini mengucapkan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun kata-kata yang tidak jelas. Ya sudahlah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Seperti biasa, tabea. This is serious.